Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nisrina. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi untuk ibu menyusui atau calon ibu yang akan menyusui mengenai hal-hal seputar pemberian ASI bagi si buah hati. Baik, langsung saja kita simak videonya. Pertanyaan yang pertama, apa makanan pertama yang diberikan setelah bayi lahir? Saat bayi ibu baru lahir, air susu ibu atau ASI adalah makanan yang terbaik yang bisa ibu berikan untuk bayi. Kebutuhan gizi bayi dapat tercukupi dengan memberikan ASI saja hingga usia 6 bulan. ASI mulai diberikan kepada bayi segera setelah bayi lahir, yang diawali dengan proses inisiasi menyusui dini. IMD ini adalah proses menyusui dimulai segera setelah lahir, dilakukan dengan cara kontak kulit antara bayi dan ibunya dalam waktu 1 jam setelah kelahiran dan berlangsung minimal 1 jam. IMD dilakukan pada ibu dan bayi dengan kondisi stabil sejak proses persalinan. Cara melakukannya sangat mudah. Pertama, minta bidan atau petugas kesehatan meletakkan bayi ibu yang baru lahir di dada atau perut ibu. Kedua, biarkan bayi perlahan merayap mencari puting ibu. Ketiga, setelah menemukan puting, bayi akan menyusui sampai puas. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat dari ASI? Untuk manfaat bayi selama 6 bulan pertama, ASI merupakan sumber makanan terbaik dan terlengkap serta dapat memberikan perlindungan sehingga bayi tidak mudah sakit. ASI juga mengandung berbagai zat gizi yang dapat menunjang tumbuh kembang yang optimal. Kemudian ASI tepat untuk sistem pencernaan dan ASI aman, terjamin kebersihannya serta memiliki suhu yang tepat sehingga tidak perlu khawatir terlalu panas atau terlalu dingin. Kemudian manfaat bagi ibu menyusui ini dapat mempercepat pemulihan kesehatan ibu dan membantu proses rahim kembali ke ukuran semula setelah melahirkan, serta dapat mengurangi pendarahan setelah persalinan. ASI juga memudahkan ibu karena tersedia pada suhu yang tepat untuk bayi. Menyusui merupakan kontrasepsi alami juga untuk menunda kehamilan dan membantu penurunan berat badan setelah melahirkan. Menyusui juga dapat mengurangi resiko kanker payudara pada ibu. Pertanyaan yang ketiga, apa itu kolostrum dan manfaatnya? Kolostrum adalah ASI yang pertama keluar dari puting ibu setelah melahirkan. Warnanya kekuningan karena kaya akan vitamin A dan agak kental. Kolostrum biasanya keluar pada hari pertama hingga hari ketiga setelah bayi lahir. Kolostrum ini adalah bagian dari ASI yang sangat penting diberikan pada bayi di awal kehidupan ya, karena mengandung antibodi dan faktor pelindung lainnya bagi tubuh bayi yang mampu melindungi dari berbagai infeksi. Kolostrum tidak bisa digantikan dengan susu formula atau susu pertumbuhan yang lainnya. Nah, jadi ibu, ASI yang pertama kali keluar mohon diberikan kepada bayi ya, karena ASI tersebut adalah kolostrum yang sangat kaya akan vitamin dan faktor pelindung tubuh yang dapat melindungi dari berbagai infeksi. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? ASI eksklusif ini artinya bayi hanya diberikan ASI saja tanpa ada tambahan makanan dan minuman lainnya, kecuali vitamin, mineral, dan obat-obatan dalam bentuk sirup, dan diberikan saat bayi berumur 0 hingga 6 bulan. Pada usia ini, bayi tidak membutuhkan makanan lain kecuali ASI. Ingat ya Bu, bayi tidak perlu diberikan air putih atau makanan lainnya selama periode 6 bulan pertama usianya. Apabila bayi diberi air putih atau cairan lainnya, bayi akan cepat merasa kenyang sehingga jarang menyusu. Jika bayi jarang menyusu, akan beresiko mengurangi produksi ASI. Selain itu, bayi yang diberikan air putih atau cairan lainnya bisa resiko terkena diare. Pertanyaan yang kelima, untuk ibu bekerja, bagaimana agar tetap bisa memberikan ASI? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantu ibu tetap mampu memberikan ASI bagi bayinya. Jadi sebelum ibu kembali masuk bekerja, ibu dapat belajar memerah ASI dan mulai menyimpan ASI perah. Susui bayi ibu sebelum bekerja. Nah, saat memerah ASI di tempat kerja, coba bayangkan wajah bayi dan
rumah atau hal-hal yang menyenangkan agar ASI yang keluar banyak. Saat bekerja, ibu bisa memerah ASI dan menyimpannya. Perhatikan cara menyimpan dan menyiapkan ASI perah. Mintalah dukungan kepada keluarga untuk membantu memberikan ASI perah kepada bayi. Pertanyaan yang keenam, apakah ASI selalu dapat mencukupi kebutuhan bayi? ASI dapat mencukupi kebutuhan bayi untuk 6 bulan pertama saja. Di atas usia 6 bulan, ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan bayi, sehingga perlu diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI dan terus diberikan ASI hingga anak usia 2 tahun. Kenalkan berbagai jenis makanan yang berbeda sebagai MPASI untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Lalu berikan waktu pada anak untuk mengenal rasa asli dari berbagai jenis makanan. Kemudian perkenalkan makanan secara perlahan dengan tekstur lumat, kemudian ke halus, lembut, dan kasar yang disesuaikan dengan usia anak. Ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.